Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai elastisitas, khususnya elastisitas pendapatan dan elastisitas produksi. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama adalah saya sendiri, Mary Harutunisa, NIM 2019-35001. Ada Suci Rahyuningsih, NIM 2019-35002. Ada Alvin Alfian, NIM 2019-35006. Ada Rita Aulia Rahmawati, NIM 2019-35008. Dan ada Novita Lia Putri, NIM 2019-35011. Yang pertama adalah elastisitas pendapatan. Kondisi ceteris paribus merupakan asumsi yang harus dipenuhi demi keberlakuan hukum permintaan. Kemarin kita sudah mempelajari mengenai hukum permintaan, di mana hukum permintaan itu berbunyi, apabila harga suatu barang itu tinggi, maka kuantitas barang yang diminta akan rendah. Namun, apabila harga suatu barang itu rendah, kuantitas barang yang diminta akan tinggi, seperti grafik berikut yang dilambangkan dengan D. Pendapatan merupakan salah satu unsur dari ceteris paribus. Apabila pendapatan mengalami perubahan, maka akan terjadi pergeseran kurva permintaan, seperti yang ditunjukkan pada grafik tadi, bahwa kuantitas barang yang diminta mengalami kenaikan apabila pendapatan yang diterima juga naik, sehingga D bergeser ke kanan menjadi D aksen. Dan sebaliknya, kuantitas barang yang diminta akan mengalami penurunan apabila pendapatan yang diterima juga turun, sehingga kurva permintaan dari D bergeser menjadi D double aksen. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai elastisitas pendapatan dipengaruhi oleh harga barang A dan B dan juga oleh pendapatan konsumen. Secara matematis dapat dirumuskan sebagai QDA sama dengan F kurang buka PA titik 1 kurang tutup. Elastisitas pendapatan dapat ditulis dengan rumus sebagai berikut. Elastisitas pendapatan sama dengan QDA per I kali I per QDA, dengan artian jika elastisitas pendapatan lebih dari 0, maka barang A adalah barang superior. Jika elastisitas pendapatan sama dengan 0, maka barang A merupakan barang netral. Dan jika elastisitas pendapatan kurang dari 0, maka barang A adalah inferior. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan mengenai contoh soal. Fungsi permintaan terhadap barang A adalah QDA sama dengan min 2 PA ditambah 5 PB ditambah 0,51. Tentukan elastisitas pendapatan jika harga per unit barang A dan B masing-masing Rp100 dan Rp200, sedangkan pendapatan konsumen sebesar Rp500.000. Penyelesaiannya adalah QDA per I sama dengan 0,5. Untuk PA sama dengan 100, PB sama dengan 200, dan I sama dengan 500. Maka QDA sama dengan negatif 2 PA ditambah 5 PB ditambah 0,51 sama dengan negatif 2 kali 100 ditambah 5 kali 200 ditambah 0,5 dikali 500.000 sama dengan negatif 200 ditambah 1000 ditambah 250.000. Hasilnya adalah 258.800. Kemudian kita mencari elastisitas pendapatannya. Elastisitas pendapatan sama dengan QDA per I dikali I per QDA sama dengan 0,5 dikali 500.000 per 250 dikali 250.800 sama dengan 0,9968. Artinya, jika pendapatan konsumen mengalami kenaikan sebesar 100%, maka kuantitas barang A yang diminta akan naik sebesar 108%. Elastisitas pendapatan lebih dari 0, artinya barang A merupakan barang superior. Selanjutnya ada elastisitas produksi.
Elastisitas produksi ini adalah elastisitas yang mengukur kepekaan perubahan produksi suatu barang berkaitan dengan perubahan input yang digunakan untuk memproduksi barang tersebut. Input produksi ini meliputi 4 hal. Yang pertama ada tenaga kerja, yang kedua tanah, yang ketiga modal, dan yang keempat ada entrepreneurship. Hubungan berbagai input untuk menghasilkan suatu output membentuk suatu fungsi produksi dan dapat dirumuskan sebagai Q atau output sama dengan F kurung buka TK atau tenaga kerja kali T atau tanah kali M atau modal dan dikali dengan E entrepreneurship. Selanjutnya, dalam jangka panjang, keempat input produksi yang telah dijelaskan sebelumnya yaitu tenaga kerja, tanah, modal, dan entrepreneurship dapat mempengaruhi output atau produk secara interaktif. Sedangkan dalam jangka pendek itu difokuskan pada interaksi input tenaga kerja dan modal dengan mengasumsikan input modal sudah given atau dilambangkan dengan M dan dirumuskan sebagai berikut. Selanjutnya, hubungan antara output total, produk rata-rata, dan produk marginal disajikan pada gambar grafik berikut. Untuk penjelasan mengenai grafik ini akan disampaikan selanjutnya. Berdasarkan persamaan dan grafik di atas, dapat dikemukakan yang pertama, pada kurva garis OB memiliki slope terbesar pada gambar 7, sehingga kurva AP akan mencapai titik maksimum di gambar 8. Titik B merupakan titik optimum kurva TP. Yang kedua, pada saat kurva TP mencapai maksimum di gambar 7, produk marginal sama dengan 0 pada gambar 8. Bila dikaitkan dengan elastisitas produksi, maka A untuk 0 kurung buka TK kurung buka TK 1, elastisitas kurung tutup 1, sebab MP berada di atas AP. B untuk TK sama dengan TK1, elastisitas sama dengan 1, sebab MP sama dengan AP, kurung buka MP memotong AP. C untuk TK1 kurung buka TK kurung buka TK2, 0 kurang dari elastisitas, dan elastisitas itu kurang dari 1, sebab MP berada di bawah AP. D untuk TK sama dengan TK2, elastisitas sama dengan 0, sebab MP sama dengan 0. Dan E untuk TK lebih besar TK2, elastisitas kurang dari 0, sebab MP kurang dari 0. Dengan itu, elastisitas produksi dapat ditulis elastisitas sama dengan DTP per DTK dikali TK per TP, sehingga dapat juga dinyatakan dengan elastisitas produksi sama dengan DTP per DTK per DTP per TP per TK. Baik, selanjutnya adalah contoh soal. Fungsi produksi jangka pendek dinyatakan dalam persamaan TP sama dengan negatif 2/3 TK pangkat 3 ditambah 4 TK pangkat 2. Tentukan elastisitas produksi jika produsen menggunakan input TK sama dengan 10. Nah, di sini ada dua cara. Yang pertama adalah menggunakan TP sama dengan negatif 2/3 TK pangkat 3 ditambah 4 TK pangkat 2 untuk TK sama dengan 10. Kemudian kita masukkan TK-nya, TP sama dengan negatif 2/3 10 pangkat 3 ditambah 4 10 pangkat 2. Kemudian sama dengan negatif 2/3 kali 1000 ditambah 4 kali 100. TP sama dengan negatif 2000/3 ditambah 400 sama dengan negatif 2000/3 ditambah 1200/3 sama dengan negatif 800/3. Kemudian untuk cara yang kedua adalah menggunakan turunan TP per turunan TK sama dengan negatif 2 TK pangkat 2 ditambah 8 TK untuk TK sama dengan 10. Turunan TP per turunan TK sama dengan negatif 2 kali 10 pangkat 2 ditambah 8 kali 10. Turunan TP per turunan TK sama dengan negatif 2 kali 100 ditambah 80 sama dengan negatif 200 ditambah 80 sama dengan negatif 120. Kemudian dari cara 1 dan 2
maka elastisitas produksi sama dengan MPTK per APTK sama dengan negatif 120 per negatif 80 per 3 sama dengan 9 per 2 sama dengan 4,5. Dari cara 1 dan 2 diperoleh hasil yang sama, yaitu elastisitas produksi sama dengan 4,5. Artinya, bila input TK ditambah dengan 100%, maka output yang dihasilkan akan bertambah 450%. Nah, itu tadi adalah pemaparan dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan sampai jumpa.